Halo Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Hari ini kita berjumpa lagi dan saya sungguh berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari tetap berada dalam kondisi baik-baik saja di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab kita semua adalah harta Tuhan yang sangat berharga. Mari kita berdoa. Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Hari ini kami bersama-sama menghampiri kekudusan-Mu. Kami berterima kasih untuk penghargaan Tuhan yang begitu tinggi kepada kami. Sehingga Tuhan rela untuk mengorbankan diri Tuhan demi keselamatan dunia ini. Kami juga ingin agar Tuhan terus mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjalani hari-hari hidup kami di dalam kami mengikut Tuhan. Kiranya Roh Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari 2 Timotius pasal 1 ayat 12b sampai ayatnya yang ke-14. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan, Bapak Ibu pernah memelihara harta yang Bapak Ibu miliki atau bahkan sekarang juga sedang memeliharakannya? Nah, Bapak Ibu, apa saja yang bisa kita golongkan sebagai harta kita atau bisa menjadi harta kita? Keluarga. Keluarga bisa menjadi harta yang sangat berharga bagi kita. Seperti istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Mereka bisa menjadi harta yang sangat berharga bagi kita. Kesehatan juga bisa menjadi harta yang penting Bapak Ibu. Apalagi di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Perusahaan kita bisa menjadi harta yang berharga. Talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu juga bisa menjadi harta bagi kita. Nah, diri kita sendiri juga bisa menjadi harta yang berharga Bapak Ibu. Lalu kemudian persahabatan. Persahabatan dengan orang-orang tertentu di dalam hidup kita itu bisa menjadi harta bagi kita. Nah, kekayaan tentu itu yang dimaksudkan juga menjadi harta yang berharga bagi kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu orang memelihara harta yang berharga itu? Saya jadi teringat ketika seorang perempuan yang memiliki dirham dan itu merupakan hartanya. Ketika dirham itu hilang, dia mencari sedemikian rupa, bahkan membongkar-bangkir rumahnya, setiap sudut, setiap tempat dia cari hartanya. Karena harta itu, dirham itu sungguh berharga baginya. Jadi dia betul-betul berusaha untuk memelihara. Bapak Ibu, begitu juga ketika sang gembala
meninggalkan 99 domba, lalu dia pergi mencari satu domba yang hilang. Bahkan harus mempertaruhkan nyawanya. Dia cari dombanya ini karena dombanya itu merupakan harta yang berharga baginya. Lalu kemudian Bapak Ibu seorang ayah yang diceritakan dalam firman Tuhan atau dalam Injil bahwa seorang ayah memiliki 2 orang anak. Lalu tentu dua-duanya ini merupakan harta dia yang sangat berharga, tetapi anak yang bungsu pergi jauh. Lalu bagaimana sikap ayah ini? Ayah ini setiap hari menanti-nantikan anak bungsunya itu, harta yang berharganya itu. Sehingga begitu anaknya datang Bapak Ibu walaupun dalam kondisi yang sangat buruk, tapi ayah ini menerima dan menyambut serta memelihara, mengurus dia dengan begitu baik. Nah, jadi Bapak Ibu, harta yang baik, harta yang berharga, harta yang indah patut dipelihara. Saya beri tema kita untuk bacaan kita ini, pelihara harta yang indah. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks bacaan kita Timotius ini, yang dimaksudkan dengan harta atau harta yang indah adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang adalah firman yang telah menjadi daging atau menjadi manusia. Ya, Tuhan Yesus sama dengan firman itu merupakan harta yang indah. Nah, Rasul Paulus memerintahkan atau menasehati Timotius untuk memeliharakan harta ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu memeliharakan apa? Memeliharakan Tuhan Yesus, memeliharakan firman. Bapak Ibu, yang dimaksudkan adalah memelihara iman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus adalah harta yang indah. Nah Bapak Ibu, Paulus dan Timotius mempunyai relasi yang sangat khusus. Bagaikan ayah dan anak. Mereka sangat dekat. Karena apa? Karena memang Rasul Paulus sedang mempersiapkan Timotius untuk menjadi penerus pemberita Injil Tuhan Yesus. Paulus sedang meregenerasi. Ia siapkan betul-betul Timotius ini supaya Timotius bisa melanjutkan pemberitaan Injil ke tempat-tempat lain. Karena itu Paulus dengan telaten mengajarkan kepada Timotius ajaran Tuhan Yesus. Lalu Paulus juga melatih Timotius di dalam melayani. Paulus juga mendoakan Timotius. Di dalam doa-doanya ia ingat akan Timotius dan ia berdoa bagi Timotius. Yang berikutnya Paulus juga memberikan keteladanan di dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan kesetiaan di dalam melayani, yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa ia siap menderita karena pekerjaan yang dia lakukan, yaitu memberitakan Injil Tuhan. Nah Bapak Ibu, Paulus siap menderita untuk memelihara harta yang indah. Harta yang indah adalah Injil Tuhan Yesus Kristus. Adalah Tuhan Yesus sendiri atau iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kenapa Paulus rela mengorbankan diri, rela menderita di dalam memelihara harta yang indah itu? Karena Rasul Paulus tahu pasti siapa yang ia percaya. Ia tahu pasti bahwa yang ia percaya ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah mengasihi Paulus, Tuhan yang telah mengangkat hidup Paulus, dan Tuhan yang telah memeliharakan Paulus, serta mempercayakan harta yang indah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Iman kepada Tuhan Yesus, Injil itu untuk Rasul Paulus beritakan kemana-mana tempat. Yang kedua, kenapa dia rela menderita Bapak Ibu Saudara? Karena Rasul Paulus tahu dengan pasti bahwa ketika dia mengerjakan pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepadanya, Tuhan pasti memeliharakan dia dengan baik. Jadi kenapa Paulus rela berkorban di dalam dia memelihara harta yang indah, yaitu iman kepada Kristus dan juga pekerjaan pemberitaan Injil? Karena pertama dia tahu pasti siapa yang dia percayai, yaitu Juru Selamat dunia. Yang kedua, dia tahu pasti, dia yakin sekali akan pemeliharaan Tuhan. Bahwa di dalam segala perjalanan pelayanannya,
untuk memberitakan Injil, Tuhan Yesus pasti memeliharakan ia. Maka ia rela menderita. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Tentu saja nasihat Rasul Paulus ini bukan hanya kepada Timotius, tetapi juga kepada kita yang membaca kitab Timotius ini. Bahwa kita juga wajib untuk memelihara harta yang indah. Harta yang indah itu adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga karya pelayanan kita seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Bapak Ibu, bagaimana cara kita menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus? Atau katakanlah juga kepada Allah Tritunggal, karena kita tahu bahwa ketika Tuhan mengerjakan karya keselamatannya ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa bersama-sama mengerjakannya itu. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita memelihara iman kepada Tuhan, apalagi di dalam kondisi-kondisi yang tidak mengenakan atau kondisi-kondisi yang mampu menggoncangkan iman kita. Yang pertama-tama Bapak Ibu, rajin membaca Alkitab dan merenungkannya. Nah, kita sekarang bersyukur ya Bapak Ibu, di dalam masa pandemi COVID-19 ini ada renungan-renungan yang diberikan, ada pembacaan-pembacaan Alkitab yang dibacakan melalui daring. Tapi sebaiknya kita juga ingat untuk membaca Alkitab di dalam saat-saat teduh kita, selain ketika kita mengikuti renungan daring ini. Kenapa penting kita membaca Alkitab Bapak Ibu? Dan kita merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam sana bercerita tentang Allah yang penuh kasih. Dan juga di dalam sana bercerita tentang Allah Sang Pemberi hidup. Serta di dalam sana bercerita tentang janji-janji Tuhan. Janji-janji ini adalah janji-janji setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk kita. Jadi membaca Alkitab, merenungkannya, mampu memberikan kehidupan bagi kita. Memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari hidup kita, termasuk memberikan hikmat kepada kita untuk kita dapat menghadapi situasi-situasi khusus kita berdasarkan tuntunan dan bimbingan Tuhan. Supaya kita tidak pernah putus asa Bapak Ibu. Jadi mari rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana kita memelihara iman kita kepada Tuhan? Berdoa. Di dalam doa kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Bisa saja ada hal-hal di dalam hati kita, pikiran kita yang berkecamuk di sana, tapi kita tidak bisa bercerita kepada siapapun. Namun di dalam doa kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Kita bisa bercerita kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita risaukan. Paulus berdoa Bapak Ibu. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia ingat akan Timotius. Dan dia doakan Timotius karena sungguh Paulus mempedulikan mengenai perjalanan selanjutnya pemberitaan Injil kalau ia sudah tidak ada. Jadi doa ini luar biasa Bapak Ibu. Kita membangun relasi komunikasi dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam komunikasi itu bukan hanya kita yang berbicara, tetapi Tuhan juga berbicara kepada kita. Di dalam doa-doa kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara. Memberitahukan kehendak Tuhan kepada kita. Itulah yang membuat kita jelas di dalam menghadapi hidup kita, dan juga termasuk ketika Bapak Ibu kita punya persoalan-persoalan. Mungkin saat ini kita memikirkan pekerjaan, kita memikirkan pekerjaan anak-anak kita, cucu kita. Kita khawatir ketika anak-anak kita sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Seperti Bapak Ibu kalau kita punya anak dokter, sekarang ini dokter perawat. Mereka sedang bekerja keras dari waktu lalu sampai hari ini. Kita yang punya anak dokter, mungkin kita khawatir setiap kali kalau kita tahu bahwa hari ini, jam-jam ini dia ada di rumah sakit. Atau kita juga khawatir Bapak Ibu akan usaha-usaha anak-anak kita. Apalagi dengan kondisi ekonomi makin sulit, apakah usaha ini akan berlanjut atau tidak.
Nah Bapak Ibu, doa merupakan harta yang baik. Sesuatu yang baik untuk memeliharakan iman kita kepada Tuhan. Sekaligus juga memberikan kekuatan kepada kita. Tuntunan, bimbingan di dalam kita menyikapi persoalan-persoalan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, kita renungkan, kita dengarkan, bukan untuk dipendam, bukan untuk disimpan. Tuhan Yesus yang merupakan harta kita yang berharga itu bukan untuk kita simpan saja dalam hati. Tetapi Bapak Ibu untuk kita sampaikan kepada orang lain. Untuk kita lakukan firman Tuhan itu melalui kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, tugas Timotius dan tugas kita adalah sama. Bagaimana kita secara konkret mengerjakan, memberitakan terus firman Tuhan, harta yang indah itu. Jadi harta yang indah itu salah satu kita memeliharanya dengan kita mengerjakan firman Tuhan. Melakukan firman-firman Tuhan dengan cara berbuat baik. Bagaimana caranya kita berbuat baik? Oh, terlalu banyak Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Kenapa di dalam perbuatan baik itu kita memeliharakan iman kepada Kristus? Karena Bapak Ibu ketika kita berbuat baik kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya melihat akhir-akhir ini memang tindakan-tindakan kemanusiaan itu tumbuh bagaikan jamur. Dan menurut saya itu sesuatu yang baik. Contohnya begini, di dekat rumah saya itu ada beberapa keluarga yang memang susah. Lalu Bapak Ibu, salah satu dari yang tinggal di situ oleh gereja kita, dia diberi kain perca, lalu kemudian diberi karet untuk dia membuat masker. Lalu masker itu akan diserahkan kembali ke gereja kita dan masker itu akan kita sumbang kepada pihak-pihak yang butuh. Nah Bapak Ibu suatu saat dia datang kepada saya, dia mengatakan bahwa dia minta izin bahwa bolehkah sebagian kain perca itu dia berikan kepada temannya yang juga membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan. Nah temannya juga kebetulan seperti dia bisa menjahit, tetapi tidak punya akses seperti dia. Dia minta izin bolehkah sebagian kain perca itu dia serahkan ke temannya, lalu kemudian biar temannya membuat masker, lalu menyerahkan ke gereja. Karena Bapak Ibu, satu masker, kain perca dari gereja, karetnya juga dari gereja, lalu kemudian mereka yang menjahit ini, kita memberikan harga 1.000 untuk setiap masker yang dia jahit. Sehingga uang yang sebetulnya bisa dia dapatkan, sekian banyak masker itu akan menentukan berapa banyak uang yang dia terima. Tetapi tetangga saya ini membaginya dengan temannya yang membutuhkan. Sehingga temannya juga menjahit, lalu temannya juga bisa dibayar oleh gereja. Nah Bapak Ibu ini yang disebut dengan perbuatan baik. Di dalam perbuatan baik ini kita berjumpa dengan Tuhan. Tetangga saya ini mengatakan, Bu Pendeta saya berterima kasih. Karena melalui gereja GKI Sangkra, saya mendapatkan berkat pekerjaan ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena memang dia orang Katolik Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, mari kita pelihara harta yang indah. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita kepada Tuhan, dan juga pekerjaan-pekerjaan baik dalam rangka kita mewujudkan iman kita dan firman Tuhan. Itu juga merupakan harta yang indah yang perlu kita pelihara. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah harta terindah milik kami. Iman kami kepada Tuhan itu juga merupakan harta yang indah. Pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami itu juga harta yang indah. Dan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan harta yang indah ini dapat mewujud apapun pekerjaan itu. Bantulah kami untuk memeliharakannya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang membutuhkan Engkau, yang bingung dengan keadaan dan situasi saat ini.
Ingatkan mereka, ingatkan kami semua akan Tuhan. Kami anak-anak-Mu ingatkan kami untuk rajin-rajin membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Rajin-rajin untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan juga rajin-rajin untuk berbuat baik sebagai wujud dari kami melaksanakan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga dengan pergumulan-pergumulan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk new normal. Hidup normal tetapi dengan cara yang baru. Kami berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia yang terkena pandemi COVID-19. Pemerintah-pemerintah dunia yang sedang memikirkan untuk merespon situasi-situasi yang ada ini. Berikanlah hikmat kebijaksanaan agar dapat menemukan jalan terbaik untuk menciptakan hal-hal yang baik, untuk mensejahterakan rakyat, untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Terima kasih Tuhan, ada Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh hidup kami. Terima kasih. Amin.